Terima kasih, Pak Lo ya. Nah, ini Pak Lo khusus sektor keuangan nih. Pak Lo minta tanggapannya Pak. Ada Penin, ada PNLF Pak. Perusahaan ini under value ya, profit namun masalahnya tidak membayar dividen. Bagaimana menurut Bapak Pak dengan tidak membayar dividen ini? Nah, kadang-kadang kan kompensasi lagi nunggu saham naik itu kadang-kadang investor itu ya kalau dikasih dividen itu masih bersyukur Pak gitu ya. Tapi kalau nggak dikasih dividen, nah ini jadi apa ya? Ini takutnya profitnya itu nggak kelihatan Pak. Ada cash flow atau enggak gitu. Kalau bayar dividen itu kan berarti ada cash flow-nya Pak. Gitu ya. Ini mohon tanggapannya khusus untuk Penin dan PNLF selaku pemegang saham Pak. Kalau Anda orang yang suka dividen, lebih baik jangan masuk grup Penin. Jangan, nanti Anda akan kecewa, terus menggerutu minta dividen terus. Ya, kalau Anda seorang investor yang orientasinya dividen, jangan beli grup Penin, beli yang lain ya. Yang payout ratio-nya tinggi-tinggi, misalnya ITMG, ya, itu kan payout ratio-nya 100%, yang besar-besar ya. Kalau orang yang seperti saya tidak mementingkan dividen, tapi orang yang mementingkan capital gain, boleh masuk di situ. Ya. Bagi saya perusahaan yang tidak bertumbuh, perusahaan yang tidak bagi dividen tidak apa-apa. Kenapa? Ketika dia tidak bagi dividen, struktur permodalannya jadi tambah kuat nggak, Kang? Betul. Equity tambah bertambah. Ya, laba ditahannya besar. Ya, kalau equity bertambah banyak, perusahaannya jadi tambah bertumbuhnya tambah kencang nggak? Aset tambah, revenue bertambah ya. Iya, jadi iya. Emang dikirain perusahaan nggak bagi dividen itu sesuatu yang negatif? Tidak. Iya. Struktur permodalannya, ekuitasnya jadi tambah kuat. Iya. Company jadi fast growing, jadi bertumbuhnya sangat cepat begitu. Karena saya orang yang bukan orientasi dividen, jadi saya berani membeli saham grup Penin ya. Kalau Kang Erman lihat di laporan keuangan tahun 2020, induk perusahaan dari Penin Bank, nama saya tercantum sebagai pemegang saham terbesar nomor 2 di sana. Iya. Karena apa? Karena saya bukan dividen oriented. Jadi sekali lagi, kalau orang yang mau company yang bagus dan murah yang bertumbuh, ya boleh beli. Tapi kalau mengharapkan dividen, jangan beli Penin. Nanti lebih baik beli ITMG yang payout ratio-nya 100% begitu, Kang Herman. Siap. Oke, jadi teman-teman udah tahu ya bahwa Pak Lo itu lebih mendahulukan memprioritaskan capital gain. Jadi capital gain itu syaratnya ya dibayarnya dividennya minim atau kecil gitu ya. Jadi sebagian laba bersih itu ditahan, memperkuat lagi modal gitu ya, menambah ke ekuitas. Nah, nanti ekuitas diharapkan memperbesar asetnya terus produktif, menciptakan pendapatan yang labanya lebih tinggi lagi, EPS-nya lebih tinggi lagi. Nah, sekarang ke kisah Pak Lo, kalau anak muda itu kan ada ini Pak, istilahnya tuh the falling knife gitu ya, pisau yang jatuh gitu. Atau ada juga yang bilang value trap gitu ya, jebakan value gitu. Nah, mereka menganggap gitu ini kalau ini mungkin ada salahnya juga investasi di MBSS gitu ya, yang mungkin belum sebaik Petrosi gitu ya. Nah, ya kan MBSS ini gimana Pak gitu ya? Apakah Pak Lo juga pernah ada kisah value trap gitu ya? Walaupun value trap itu nggak ada di istilah Pak Lo ya. Jadi artinya mungkin ini murah gitu ya, tapi ternyata salah gitu ya Pak ya, atau nilai investasinya belum banyak naik. Nah, itu gimana Pak? Karena ini anak muda Pak, kan sering banyak berita ya, the falling knife lah, terus ada disebutnya tuh tadi value trap gitu. Nah, mohon penjelasannya dikaitkan sama Mitra Bahara Segara Sejahtera Pak, MBSS gitu. Terima kasih Pak. MBSS itu kalau kita lihat, kita cari di Google, kita tanya, Indika Energy membeli MBSS itu per sahamnya berapa? Maka Google akan menjawab, Indika Energy membeli MBSS itu 1.600 berapa gitu. 600 sekian. Ya. Terus saham itu turun ke 300. Masa saya nggak beli, Kang? Masa saya nggak beli? Itu diskon 80% dari Indika Energy loh. 80%. 80% diskon dari Indika Energy. Masa saya nggak beli? Ya, saya ini Mercy yang udah jadi Avanza nih, masa saya nggak beli? Ya.
Hmm. Perusahaan itu sehat ya. Lihat dari hutangnya, kalau dipotong dengan dia punya kas, praktis utangnya nol. Ya, jadi kalau utangnya dipotong dengan kas yang dia punya, praktis utangnya nol. Ya. Jadi perusahaan ini sebetulnya Utangnya sangat nol. sehat. Ya. Kenapa rugi? Ya seperti kita membeli mobil, kapal pun sama seperti mobil kan, tiap tahun ada penyusutan yang besar. Ya. Tapi ingat, memang selama ini kinerjanya tidak baik. Seperti Samudra Indonesia pun, kalau kita lihat 10 tahun ke belakang juga kan nggak baik, ya kan? Kok nggak ada yang komplain? Samudra Iya, Indonesia iya. buktinya hari ini naik kan, karena tarif naik ya. Iya, iya. Tarif naik, kontainer, jadi labanya untung. Coba kita lihat 10 tahun ke belakang, 15 tahun ke belakang, gimana kinerja Samudra? Nggak. Baru sekarang naik lagi. Nah, baru sekarang kan naik, ya kan? Sebelumnya kok nggak ada yang komplain itu perusahaannya gimana labanya kecil terus kontainer. Tapi ingat, kalau itu terjadi di Samudra Indonesia, dengan harapan satu hari pun bisa terjadi di MBSS loh. Oh, Kenapa? Kan harga batu bara lagi naik kan. iya, iya, iya. Muatan banyak. Iya kan, Iya, muatan iya, iya. banyak. Iya, iya. Iya, iya. Kalau muatan banyak, ya bisa terjadi seperti Samudra Indonesia juga. Dan kapal-kapal tongkang sekarang banyak yang pergi ke Sulawesi angkatin nikel. Ya, jadi Oke. stok kapal tongkang itu berkurang. Iya, Kalau iya. stok berkurang, dengan harapan dia itu bisa naik. Jadi Iya, iya. jangan meremehkan MBSS ya. Iya, oke, oke. Siapa tahu satu hari dia bisa mengikuti jejak Samudra Indonesia, Kang Herman. Oke, oke. Siapa tahu kan? Iya, iya, iya. Langsung banyak yang ngeborong MBSS ini Pak Lo. Hah? Itu kata Pak Donald, langsung banyak yang ngeborong MBSS katanya. Iya, iya. Pak Donald, nanti kalau ada yang menggelitik atau apa, ini langsung aja ya jadi interupsi. Nah, tapi Sifu maaf nih, kalau itu kan asumsi positif ya, di mana Sifu itu positif gitu. Tapi ini maaf nih, kalau kenyataannya ya, volumenya tuh nggak seperti yang dibayangkan kita gitu. Realisasinya kita nunggu lagi atau udah deh saya cut aja gitu, pindah emiten gitu, stock switching gitu ya. Seperti apa? Kalau kita tunggu 3 tahun gitu ya, 2 tahun itu nggak terjadi gitu. Nah, itu gimana tuh? Saya sih berharap ini saat-saat yang luar biasa nih, karena itu kan tongkang pengangkut batu bara. Sekarang batu bara kan $120 per ton. Jadi semua tambang-tambang batu bara melakukan ekspansi. Ekspansi kan muatan tongkang ini kan jadi penuh. Itu satu. Kedua, tongkang-tongkang itu sekarang banyak yang pindah ke Sulawesi loh. Angkutin nikel juga. Jadi mungkin supply tongkang sedikit. Kalau supply tongkang sedikit, tarif bisa naik. Kalau tarif bisa naik ya dia kan bisa untung juga. Apa yang terjadi di Samudra Indonesia, saya juga berharap bisa terjadi di MBSS, begitu kan. Oke. Kalau nggak terjadi ya nggak apa-apa, kita masih happy kan. Indika Energy beli 1.600, gue kan beli 300 gitu. Oke. Indika masih hold ya. Sefu, Indi masih hold ya. Kan Indi main juga ke pembangkit listrik renewable ya. Dia main ke tenaga surya dia capex-nya gede gitu. Gimana menurut Sefu ya? Itu ditambah lagi atau dibiarkan atau gimana tuh khusus Indi? Yang lain-lain bisnis Indika dianggap nggak ada aja. Jadi murni batubara yang core bisnis gitu ya? Nggak dianggap nggak ada aja. Itu batubaranya yang luar biasa loh. Yang luar biasa. Katanya dibaca di koran, kemarin saya baca. Produksinya 15 juta ton. Sampai bulan Mei. Di koran tulis gitu. Oke. Harga batubara sekarang berapa, Kang? $120. Ya. Coba lihat laporan keuangan PT Bayan. Bayan Resources ya. 3 bulan labanya $165 juta. Coba. Semoga apa yang terjadi di tahun 2018 terjadi lagi di 2001, kan. Iya. Sifu. Kita investor aja berharap, betul gak? Iya. Ini menarik ya. Nih ada lagi yang nanya. Saya baru tahu sekarang ada Tunas Baru Lampung, Simpe, GJTL, BMTR gitu ya, Indika.
Petrosi. Nah, kalau nanti teman-teman mau beli, udah telat belum, Sifu? Tinggal diperiksa dong. Hmm, Apakah berapa price earning ratio-nya? iya, iya. Berapa price to book-nya? Apakah sudah 20 kali, 30 kali kayak Bang Aladin, kayak Bang Jago gitu kan? Gampang Oke, valuasinya kan. oke, oke, oke. Iya. Nah, ini nyambung ke Bang Aladin sama Bang Jago gitu ya. Bang Jago itu banyak yang invest juga, Sufu, harganya naik gitu ya. Terus kemarin Yusuf Mansur di itu ya, Motion Bank gitu kan. Kemudian kita lihat ada apa lagi ya, fenomena DCII. Nah, data center Indonesia, Sifu, yang harganya naik banyak gitu ya. Jadi bisnis digital itu apapun yang lagi hype, lagi listing terus hype, itu naik banyak gitu ya. Ini gimana tanggapan Sifu ya? Karena mohon maaf saya sebentar ya. Jadi saya lihat Warren Buffett juga itu terakhir ke Nubank gitu ya di Argentina ini biar ada isu kekinian gitu ya dari Warren Buffett Indonesia. Bagaimana Sifu sebagai Warren Buffett Indonesia melihat ini apa fenomena seperti ini? Ya, apakah bisa pakai pera sama PBV atau harus lihat growth, atau Sifu bilang ini sih kemahalan ya. Lebih baik saya masih di komoditas dulu gitu ya. Jadi seperti apa? Terima kasih. Saya seperti Kang Herman bilang, saya menghindari, saya itu over value menurut saya. Jadi itu biarlah buat orang lain yang main. Saya hanya beli yang bank besar ya, tapi harganya murah. Saya punya PNLF itu holding company dari Penin Bank loh. Kalau saya lihat asetnya Bang Aladin ya, itu Bang Jago, sebelum ada injeksi uang masuk, right issue, itu asetnya cuma 1 triliun. Price to book-nya bisa 20-30 kali ya. Sedangkan Penin Bank yang asetnya 200 triliun, harganya cuma price to book 0,4 ya. Lebih gampang bank yang 1 triliun apa menciptakan bank yang 200 triliun ya. Harusnya secara logika siapa yang harus lebih mahal? Bank yang asetnya 200 triliun apa 1 triliun gitu. Ya. Jangan dibalik-balik nih. Jangan dibalik-balik. Tapi kalau saya tetap investor yang konservatif, saya mendingan beli bank yang asetnya besar, 200 triliun, yang valuasinya price to book hanya 0,5. Daripada saya beli perusahaan yang asetnya cuma 1 triliun, price to book-nya 20 kali, begitu. Itu biarlah buatan mainan-mainan orang saja, kalau saya enggak. Ya. Karena saya adalah investor yang low risk, high gain. Ya, saya nggak mau masuk low risk high gain. Ya, kan di bursa itu selalu terkenal high risk high gain. Ya. Jadi saya selalu mencari yang low risk. Kenapa saya harus membeli yang price to book 20 kali padahal yang 0,5 ada gitu kan. Padahal size-nya gede lagi, 200 triliun misalnya. Jadi saya cari yang low risk high gain ya. Bukan yang high risk low gain ya. Jadi jadi ya silakan. Ada yang di bursa terkenal high risk high gain. Sebetulnya orang yang tahu dia bisa mencari saham yang low risk high gain. Tapi orang yang tidak tahu dia bisa membeli saham yang high risk low gain. Jadi resiko itu datang dari ketidaktahuan kita. Ya. Jadi dengan mengenal bisnisnya, apalagi kalau perusahaan itu punya economic mode ya, kayak Gajah Tunggal gitu ya, yang market share-nya besar gitu di produksi ban. Nah, tapi kita lihat disebut Sifu itu low risk itu karena per PBV-nya yang masih murah gitu ya. Tapi kalau per PBV-nya tinggi itu berarti menjadi satu bisnis yang secara saham itu high risk gitu ya, karena over value gitu. Nah, jadi kira-kira gitu. Bisa lihat low risk itu ya. Nah, dengan PER dan PBV masih ada yang bingung sih. Itu harus dikombinasikan dua-duanya, atau misalkan kalau bank itu lebih ngelihat ke PBV gitu ya. Consumer good itu misalkan lebih gitu ya. Mohon pandangannya, Sifu.
Ya tentu aja kalau perusahaan consumer good biasanya harganya semua di atas 1 kali price to book, price earning ratio juga tinggi-tinggi ya. Tinggi-tinggi ya. Mungkin sampai saat ini saya belum mempunyai consumer good ya. Belum ya. Saham saya di komoditas, di perbankan yang Perbankan. valuasinya murah, yang 0,5 udah dapat aset 200 triliun begitu. Saham-saham komoditas juga kan rata-rata banyak yang price to book hanya 0,5 gitu ya. Harga komoditasnya udah naik, tapi harga sahamnya belum naik ya, masih ketinggalan. Begitu kan. Oke, terima kasih. Nah, ini teman-teman jadi bisa baca ya bahwa Sifu ini kalau Warren Buffett bilang hanya fokus di core kompeten gitu ya. Jadi core kompetennya tadi Sifu udah bilang komoditas sama keuangan gitu ya. Ya komoditas itu yang cyclical ya, macam batu bara, CPO gitu ya, terus pertambangan, mungkin juga properti ya suatu saat. Nah, saat ini juga mungkin saya pikir ada yang punya nih Sifu nih, boleh diceritain nggak yang properti gitu ya. Nah, tapi kalau consumer good itu Sifu lihat valuasinya masih agak mahal. Nah, jadi kalau ditanya sektor-sektor apa sih kalau buat Sifu ya sebagai orang yang punya core kompeten tadi udah disebut ya, sektor komoditas dan keuangan. Mungkin bisa ditambah lagi view-nya tentang properti dan apakah sekarang ada perusahaan yang Sifu lihat oh ini murah gitu, under value. Nah, silakan. Uang saya banyak mayoritas adanya di komoditas. Jadi properti ada tapi sedikit sekali ya, nggak ada artinya. Masih sangat sedikit sekali, nggak ada artinya. Kecil ya, sedikit. Kecil. Kan uang saya Kenapa? ada Masih sedikit. Kecil sekali. Uang saya kan adanya di komoditas. Ya, ban juga termasuk komoditas ya. Kaca tunggal komoditas. Punya di kelapa sawit juga banyak, itu komoditas. Punya di batu bara, ya dulu punya pulp and paper juga komoditas. Ya. Jadi lebih senang main di komoditas karena ketika harganya murah, sahamnya murah, saya pegang. Kemudian satu hari harga komoditasnya naik. Tentu perusahaan-perusahaan komoditas akan untung besar, harga saham pun naik, baru saya bisa mendapatkan keuntungan dengan cepat. Gitu Kang. Ya, kenapa sektor properti masih kecil? Apa karena belum ada recovery? Nanti lihat ya, oh ini bunganya harus turun dulu, kan sudah melaporkan adanya perbaikan ya kinerja gitu. Artinya KPR tuh udah mulai jalan gitu. Nah, mungkin apa saat yang tepat kita beli properti atau kelihatannya belum terlalu booming gitu. Jadi mohon penjelasannya kenapa tadi Sifu bilang sektor properti itu masih kecil kepemilikan sahamnya gitu. Dia nggak terlalu belanja besar seperti komoditas. Saya nggak tahu, dari dulu saya memang tidak begitu suka dengan saham-saham properti ya. Saya tidak tahu kenapa saya selalu dari zaman dulu nggak pernah beli sektor-sektor properti, meskipun sekarang udah mau pulih ya, banyak yang murah-murah, tetap senangnya main di komoditas ya. Batu bara, pulp and paper, ban, komoditas, ya sektor keuangan yang karena saya pikir kalau perusahaan properti begitu barangnya dijual habis tuh ya, dia mesti ya bisa aja cari lahan yang lain. Tapi kalau seperti perkebunan kelapa sawit itu kan dia bisa tumbuh terus, bisa panen terus selamanya. Dan kelapa sawit juga sebetulnya propertinya gede juga ya, bahkan lebih gede dari perusahaan properti itu kelapa sawit itu. Demikian kan. Oke, terima kasih. Jadi betul-betul core kompetensinya ini di komoditas dan keuangan ya. Nah, jadi teman-teman harus paham ya. Betul Warren Buffett bilang kan, kita nggak harus mukul bola di semua arah gitu ya. Betul-betul yang kita kuasai aja. Jadi bola itu apa ya? Kalau main baseball mukulnya sesekali aja ya. Dan Sifu ini sangat jago di bidang komoditas dan keuangan gitu ya. Jadi kalau yang lain mungkin mau pilih sektor teknologi, kita mengerti dengan sektor teknologi yang nggak apa-apa. Tapi kalau Sifu ini khusus ya, saya udah paham lah dari berbagai macam diskusi itu larinya tetap di komoditas dan keuangan. Nah,
Kira-kira nanti super cycle terjadi nggak sih, Fu ya? Jadi kita bisa cuan lebih gede lagi nih. Atau jangan-jangan nggak terjadi gitu ya? Kalau kita lihat Amerika udah recovery, China udah recovery gitu, tapi pandemi ini masih tetap terjadi gitu ya. Nah itu kira-kira seperti apa ya? Mohon tanggapannya tentang super cycle commodity ya, karena ada kepercayaan komoditas itu nanti bakal naik lagi gitu. Kira-kira sudah terjadi atau masih akan lebih booming lagi ke depan atau seperti apa? Oh ya, tadi kenapa saya tidak membeli saham properti? Kalau kita lihat Warren Buffett pun tidak ada saham propertinya ya kan? Iya, Sama ya, nggak ada juga kan? iya. Memang memprediksi hari esok itu susah, Kang. Susah. Misteri ya. Jadi kita tidak tahu harga komoditas itu akan turun lagi atau tidak ya. Ya kita tidak bisa meramal, tidak punya kemampuan untuk meramal harga komoditas itu akan naik lagi atau turun. Tapi kalau kita lihat harga batu bara yang sudah $120 itu hampir udah all time high ya, udah ya. Jadi kita juga harus waspada misalnya. Harus waspada. Iya, kalau sudah all time high. Begitu. Tapi kalau harga sahamnya batu baranya all time high tapi harga sahamnya masih rendah-rendah gitu. Boleh juga kan.